Amen. Sungguh luar biasa. Ya. Hari ini kita semua diberkati Tuhan. Amin. Tuhan itu setia. Jemaat kita juga adalah jemaat yang setia kepada Tuhan. Dengan memberikan bukti bahwa kita juga akan memberi persembahan kita kepada Tuhan. Nah, sebelum kita memberi persembahan, mari kita diberi penguatan lagi tentang mengapa kita harus memberi persembahan. Minggu kemarin kita sudah belajar ada 3 hal mengapa kita harus memberi persembahan. Mengapa kita harus memberi persembahan kepada Tuhan? Mengapa kita harus membawa persembahan itu ke gereja lokal? Dan mengapa persembahan itu berupa perpuluhan tetapi juga berupa persembahan. Minggu kemarin kita belajar bahwa kalau kita membawa persembahan kepada Tuhan, maka bumi di mana kita tinggal akan diberkati. Di Keluaran 8 ayat 21. Tapi hari ini kita belajar mengapa kita memberi persembahan kepada Tuhan. Karena dengan demikian kita mengakui bahwa Tuhan itu Raja kita. Matius 2 ayat 11. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Orang-orang hebat dari timur datang membawa persembahan kepada Yesus karena mereka mengakui dia adalah Raja yang baru lahir. Itu adalah persembahan pertama kepada Yesus sebagai Raja yang dilakukan oleh orang-orang hebat dari timur yang disebut orang-orang Majus. 3 jenis persembahan yang mereka berikan melambangkan persembahan yang pertama adalah emas, adalah sebuah persembahan yang mulia dan yang terbaik dalam hidup. Yang kedua, mereka membawa kemenyan, berbicara tentang keharuman untuk Tuhan. Ingat Keluaran ketika Tuhan mencium bau harum dari persembahan. Jadi kita memberi persembahan kepada Tuhan ada bau harum. Lalu yang ketiga ada kemenyaan, adalah kerelaan, sukacita dan bukan paksaan. Mur dan raja layak menerima persembahan dalam 3 bentuk persembahan. Yang kedua, mengapa kita harus memberi persembahan kepada gereja lokal bukan kepada tempat lain? Karena Tuhan Yesus meneguhkan pengajaran daripada Musa untuk bawa persembahan ke gereja. Kemarin kita belajar, Yesus bilang sama orang yang dia sembuhkan untuk membawa persembahan itu ke imam-imam di dalam gereja. Nah, hari ini apa yang kita belajar? Mengapa kita membawa persembahan ke dalam gereja lokal? Sebab Tuhan memperhatikan persembahan kita waktu kita bawa ke gereja. Jadi persembahan yang Tuhan perhatikan adalah persembahan yang dibawa ke pundi-pundi gereja. Markus 12 ayat 41 berkata, pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Tuhan memperhatikan persembahan yang dibawa ke gereja lokal, yakni persembahan yang dibawa ke peti persembahan di bait Allah. Saudara yang diberkati Tuhan, gereja lokal itu ternyata banknya Tuhan, dan Tuhan itu adalah pemilik sahamnya. Karena itu dia perhatikan persembahan yang kita bawa ke dalam peti di gereja lokal. Itu pasti. Karena itu kita perlu membawa persembahan kepada Tuhan melalui gereja lokal yang menjadi komitmen sebagai keluarga. Dan kalau gereja lokal tidak memperhatikan dan mengelola persembahan yang dibawa ke peti persembahan itu, mereka akan bertanggung jawab kepada pemegang saham, yaitu Tuhan sendiri. Karena dia adalah pemegang saham. Mari jemaat, kita harus membawa persembahan ke gereja lokal di mana kita sudah menyatakan diri keluarga rohani di sana. Sebab Tuhan memperhatikan persembahan yang kita bawa ke gereja lokal. Yang ketiga, kenapa kita harus memberi perpuluhan dan juga kita harus memberi persembahan. Tidak boleh hanya perpuluhan saja, tapi juga harus ada persembahan. Agar kita mendapat berkat secara utuh.
rohani dan jasmani. Karena berkat rohani diikuti oleh berkat jasmani. Sebab perpuluhan itu adalah pajak yang wajib dibayar dalam kerajaan surga. Sedangkan persembahan itu adalah kunci dari berkat pelipat gandaan. Ibrani 7 ayat 6 berkata, tetapi Melkisedek yang bukan keturunan mereka. Jadi Melkisedek ini adalah imam agung besar atau dilambangkan dengan Yesus Tuhan. Memungut persepuluhan dari Abraham dan memberkati dia walaupun ia adalah pemilik janji. Jadi dia memungut perpuluhan dari Abraham karena itu adalah pajak yang harus Abraham bayar. Jadi kalau kita memberi perpuluhan itu sama dengan kita membayar pajak. Tetapi kalau kita memberi persembahan itu sama dengan kita menabung uang untuk mendapatkan bunga. Ulangan 12 ayat 5 sampai 7 berkata, tetapi tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu dari segala sukumu, segala kediamannya untuk menegakkan namanya, di sana tempat itu harus kamu cari dan kesanalah kamu harus pergi. Jadi kita harus pergi ke rumah gereja lokal, tempat nama Tuhan disebut atas keluarga rohani kita untuk membawa perpuluhan dan persembahan. Kesanalah harus kamu bawa korban bakaran dan korban sembelihanmu, persembahan persepuluhanmu dan persembahan khususmu, korban nasarmu dan korban sukarelamu, anak-anak sulung lembu sapimu dan kambing dombamu. Sebab di sanalah kamu makan di hadapan Tuhan Allahmu dan bersukaria kamu dan seisi rumahmu, karena dalam segala usahamu engkau diberkati Tuhan Allahmu. Maleaki kita udah hafal sekali ya. Maleaki berkata kepada kita bawa persepuluhan supaya tingkap-tingkap langit dibuka, pengenalan akan Tuhan diberikan kepada kita, supaya juga kita berkecukupan dalam jasmani. Jadi saudara, kita perlu membawa ke dalam gereja Tuhan perpuluhan dan persembahan, supaya di dalam gereja Tuhan kita diberkati.